Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh bangun kembali. Dengan kekuatan dari Tuhan, kami masih bisa menikmati kehidupan di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya jika Tuhan telah memberikan kami kesempatan hidup di hari ini, Tuhan juga akan menolong dan memimpin kehidupan kami. Berkatilah kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Marilah kita membaca bersama-sama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saudara-saudara, judul renungan kita pagi ini, jangan menghakimi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kita sadari, sikap menghakimi ini sering terjadi, bahkan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Melihat keburukan dan kesalahan orang lain memang lebih mudah daripada melihat dan mengakui kesalahan sendiri atau kelemahan sendiri. Saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus berfirman supaya kita jangan menghakimi. Karena kalau kita menghakimi sesama kita, maka kita juga akan dihakimi. Tuhan Yesus mengambil satu perumpamaan dalam ayat yang ketiga dengan mengatakan bahwa mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata selumbar itu berbicara tentang satu benda kering yang masuk ke dalam mata. Satu benda kering yang kecil masuk ke dalam mata. Itu dengan mudah dapat dilihat. Ini berbicara, kiasan ini berbicara tentang satu kesalahan yang kecil. Kita akan mudah melihat. Sementara balok ini berbicara tentang kesalahan besar yang kita lakukan, kita tidak menyadarinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita supaya kita jangan menghakimi, jangan hanya melihat kesalahan-kesalahan orang lain, sementara kita mungkin melakukan kesalahan dan pelanggaran yang jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh saudara kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sikap menghakimi tidak akan pernah membawa dampak yang positif dalam kehidupan kita. Contohnya saudara-saudara, jika dalam rumah tangga kita saling menghakimi, maka rumah tangga kita akan ada di ambang kehancuran. Jika dalam pelayanan kita saling menghakimi, kita hanya sibuk melihat dan mencari kesalahan orang lain, maka kita akan lupa bahwa tujuan pelayanan kita adalah membawa orang lain berjumpa dengan Yesus. Jika dalam kepemimpinan kita hanya sibuk mencari kelemahan dan kesalahan orang yang kita pimpin, maka kepemimpinan kita tidak akan menjadi sukses, justru akan membawa kehancuran, dan kita melupakan apa yang sebenarnya menjadi target kita dalam kepemimpinan kita, apa yang ingin kita capai. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sikap menghakimi tidak akan pernah membawa perubahan, tetapi justru akan membawa kehancuran. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sikap menghakimi? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus selalu menyadari
bahwa kita ini manusia yang tidak sempurna. Kita bisa juga jatuh dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam kesalahan dan juga kita memiliki kekurangan dan juga kelemahan. Jika kita menyadari akan hal ini, maka kita tidak akan mudah menghakimi saudara kita apabila saudara kita melakukan kesalahan. Oleh sebab itu saudara-saudara, jika kita menyadari bahwa kita orang yang tidak sempurna, maka jika kita melihat orang lain bersalah, kita akan menegurnya, bukan mengumbar kesalahan orang itu. Jika kita melihat orang lain melakukan dosa, maka kita akan mengingatkannya. Dan jika kita melakukan kesalahan, kita akan mengakui kesalahan kita. Jika kita melakukan dosa, kita akan mengakui dosa kita, bukan menutupi kesalahan dan dosa kita dengan menyalahkan orang lain. Jika kita memiliki sikap seperti ini, maka kita akan terhindar dari sikap menghakimi. Saudara, berdoalah, mintalah pertolongan Tuhan, supaya ketika kita diperhadapkan dan melihat orang-orang yang melakukan kesalahan, kita akan dimampukan oleh Tuhan supaya kita tidak menghakimi, tetapi justru kita akan mengambil satu sikap untuk mendoakan orang itu supaya mereka menyadari kesalahannya. Dan jika Tuhan berkenan, kita akan dimampukan untuk menegur mereka. Berdoalah, mintalah kepada Tuhan supaya dengan pertolongan Tuhan kita juga akan selalu menyadari bahwa kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Dan ketika kita ada dalam posisi yang salah, kita akan berani mengakui kesalahan kita. Jika kita sedang ada dalam dosa, kita akan siap untuk berubah dan bertobat. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita hidup bijaksana. Jangan pernah memiliki sikap yang suka menghakimi sesama kita. Karena jika kita suka menghakimi sesama kita, maka kita juga akan dihakimi. Jika kita suka menghakimi sesama kita, ingatlah bahwa kita juga manusia yang tidak sempurna. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh memotivasi kita. Mari kita bertobat dari sikap yang suka menghakimi, supaya kita dipulihkan, rumah tangga kita pulih, kepemimpinan kita pulih, pelayanan kita dipulihkan. Tuhan Yesus menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami jangan saling menghakimi. Tetapi Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali dalam perjalanan hidup kami lebih suka menjadi hakim atas sesama kami. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Tolonglah kami supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Sola Fide Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia mendengarkan dan ikut dalam renungan setiap pagi. Tuhan Yesus, biarlah kebenaran-kebenaran firman-Mu akan membangun iman kami. Kami boleh hidup takut akan Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami hari ini, memberkati apa yang kami usahakan dan kerjakan, memberkati kehidupan rumah tangga kami, memberkati anak-anak kami, dan juga setiap pelayanan-pelayanan kami. Berkatilah umat-Mu yang hari ini bersyukur atas berkat Tuhan dan pertambahan usia mereka. Karuniakan panjang umur, damai sejahtera dan sukacita. Yang sakit Tuhan akan menyembuhkan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Yang sedang ada dalam pergumulan dan beban berat, Tuhan akan memberikan kekuatan iman dan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami mempersembahkan kehidupan kami,
rumah tangga kami, pekerjaan dan pelayanan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.